pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ini Bu Santi akan men-share tentang materi kita di bab FTP server. Nanti di bagian ini kita akan mempelajari mungkin secara teori definisi dari FTP, konsepnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya nanti akan kita belajar tentang cara mengkonfigurasi FTP dengan WNCP. Nah, sebelum kita lakukan konfigurasi, tentunya kita harus paham terlebih dahulu FTP itu apa sih? Gitu. FTP itu singkatan dari File Transfer Protocol. Berarti protokol yang kita gunakan untuk mentransfer file, dalam hal ini melalui media jaringan. Nah, seperti yang digambar yang di screen, di sini ada FTP client, berarti dia berjalan dari sisi client. Kemudian ada FTP server, dia berjalan sebagai server. Nah, tentunya saat kita melakukan transfer file, berarti ada koneksi antara client dengan server. Jika si client misalnya meminta koneksi ke server, si server harus membalas atau merespon koneksi yang diminta oleh klien. Nah, ini secara lengkapnya FTP server adalah komputer yang meminta layanan FTP apabila mendapat request dari FTP client. Sedangkan FTP client meminta koneksi ke FTP server, yaitu tujuannya untuk tukar-menukar file atau dalam arti boleh download atau boleh upload file. Nah, kelebihannya apa sih FTP? Nah, tentu tadi ada transfer file, berarti kita bisa saling sharing data. Nah, khusus untuk pemilik website, FTP itu sangat diperlukan untuk membackup dan mengembalikan data atau restore data. Jadi, jika misalnya ada websitenya dihack, setidaknya kita ada cadangan datanya di backup. Kemudian kita dapat melakukan indirect, berarti tidak langsung, dan implisit dalam meremote komputer. Implisit itu artinya nggak kelihatan, jadi nggak terang-terangan saat meremote, ya, mengontrol sebuah komputer. Kemudian FTP menjadikan transfer data yang reliable dan efisien. Artinya reliable itu tidak terbatas berapa gigabyte. Jadi bebas mau berapa data yang akan kita transfer. Dia bisa bebas. Kemudian dia lebih cepat, efisien. Sedangkan kekurangannya apa? Nah, FTP itu kurang aman karena dalam proses transfer file itu tidak melalui enkripsi terlebih dahulu. Kemudian karena saking mudahnya, jadi para administrator sistem kadang susah, misalnya kita membuat data itu susah, jadi karena gampangnya tertransfer itu menjadi dilema administrator jika data kita itu gampang diambil atau tersebar luaskan. Nah, cara kerjanya kira-kira seperti ini. Dari client FTP, kemudian ini server FTP, ini kita menggunakan ada dua port 21 dan port 20, ya. Si klien meminta atau pengen menjalin koneksi klien, si klien meminta koneksi ke server melalui port 21, berarti untuk port koneksi adalah port 21. Sedangkan si server akan merespon. Nah, merespon itu dia menggunakan dengan port 20. Jadi, port 21 digunakan untuk meminta atau menjalin koneksi, sedangkan port 20 adalah merespon baik download atau baik upload data. Jadi sudah terkoneksi sebelumnya. Jadi tinggal permintaannya apa, itu tugas dari 20, sedangkan meminta tadi tugas 21. Nah, ini lebih jelasnya. Standar FTP di port 21 pada sisi server menunggu incoming connection di port 21.
Kemudian si FTP mencoba connect ke FTP server dengan memasukkan user password ya. Kita nanti saya contohkan di konfigurasi, kita harus memasukkan user dan password. Nah, user dan password biasanya jika kita menggunakan virtual box, berarti user Debian kita dan password Debian kita yang akan kita masukkan. Nah, si FTP server akan mengecek apakah si user dan passwordnya sudah valid atau belum. Jika valid, berarti akan berlanjut ke step berikutnya. Dan jika tidak valid, maka akan diminta memasukkan user password lain beberapa kali sampai valid. Jika tetap tidak invalid, otomatis koneksi akan diputuskan. Nah, di FTP itu tadi ada istilah dua untuk keamanan, user authorization login, berarti menggunakan user dan password Debian tadi. Kemudian ada dua anonymous login atau dia sebagai tamu. Artinya jika kita menggunakan anonymous, password yang kita isi sesuai dengan alamat email kita dengan password email, dengan catatan email yang aktif. Ini jarang ya, yang saya gunakan nanti yang kita praktekkan adalah yang pertama, yang menggunakan Debian. Sekali kontrol telah dibuat, maka server akan mulai membuka port 20 untuk membentuk sebuah koneksi baru untuk klien dalam transfer data. Boleh download dan upload. Nah, kira-kira seperti itu untuk teori singkat dari FTP. Kali ini akan saya contohkan untuk konfigurasi. Yang pertama yang harus kita sediakan adalah virtual box-nya terlebih dahulu. Kita menginstal Debian. Ini saat ini saya menggunakan Debian 6 ya. Debian 6. Kemudian kita masukkan password dulu. Nah, ini yang pertama kita akan membuka terminalnya terlebih dahulu. Nih, saya masuk ke super user, berarti kita akan isi password Debian kita. Nah, ini dia sudah masuk ke Debiannya ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus di bagian, kita akan membagi menjadi 3 step. Kita konfigurasi bagian FTP servernya terlebih dahulu, kemudian nanti koneksi antara server dengan klien, kemudian yang ketiga adalah dari sisi kliennya. Nah, yang pertama kita akan membuka terminalnya terlebih dahulu. Ada di menu aplikasi, terminal. Kemudian kita akan masuk ke super user, isikan password kalian. Nah, kita akan membagi. Yang pertama kita harus membagi menjadi 3 step. Yang FTP server terlebih dahulu, yang kedua kita mengatur koneksi agar si server dalam hal ini adalah Debian, dan si klien dalam hal ini adalah Windows, karena saya menggunakan VirtualBox. Windows sama Debian harus bisa saling memping, berarti harus saling berkomunikasi. Nah, yang pertama yang harus saya install adalah bagian sisi servernya dulu. Aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi ProfTPD. Kita install apt min get install ProfTPD. Nah, jika ada muncul seperti ini, berarti ada yang harus kita delete terlebih dahulu. Buat perintah rm var, nih yang di log kita buka dulu artinya ya, var lib /dp kaki /log. Nah, kita coba install terlebih dahulu yang tadi. Nah, oke. Masih ada enable, berarti kalau seperti ini masih kita harus lakukan lagi /var ini yang akan kita buka /apt /archive /log.
Nah, kita coba install ulang tadi. Nah, oke. Jika misalnya dia 0%, artinya kalian belum memasukkan di optical drive. Ya, jadi sebelumnya jika 0%, aktifkan terlebih dahulu optical drive, kemudian Debian 6-nya. Nah, kemudian kita lanjut konfigurasi paket pada ProfDVD. Kita pilih mandiri. Oke, kita tunggu loadingnya. Oke, berarti proses penginstalannya sudah selesai ya. Yang kemudian yang kita lakukan adalah kita masuk ke direktorinya dulu. Nah, cd change directory spasi /etc /prof.dvd enter aja. Nah, kalau kalian lihat ini direktorinya sudah berubah ya, dari home ke /prof.dvd. Kemudian kita akan mengedit bagian mengedit, boleh menu nano atau menu pico sama aja ya. profdvd.conf yang akan kita edit. Nah, kita edit di bagian nih, use IP 6. Nah, kita menggunakan yang biasanya aktif itu IP 4. Jadi ini harus kita off-kan dulu. Oke. Kalau sudah, kita simpan, kita keluar dulu, Ctrl X, ya, enter. Setiap melakukan edit, silakan di restart. Tujuannya adalah jika apa yang kalian sudah ubah akan tersimpan. Cara merestart /etc/init.d/ apa yang akan kita restart tadi. Yang kita restart adalah ProfDVD. Seperti ini. Oke, berarti dari sisi server, aplikasi yang akan kita gunakan sudah terinstall. Oke, yang berikutnya adalah ini saya bersihkan dulu. Oke, kita akan membuat agar si server bisa berkomunikasi dengan si klien. Debian bisa memping ke Windows, sebaliknya Windows juga bisa memping si klien. Berarti mereka harus berkomunikasi. Yang harus kita lakukan adalah kita pastikan dulu kita pakai settingnya apa dulu. Mesin setting network. Oke, ini kita menggunakan host only adapter. Nah, kebetulan yang aktif di sini adapter 4. Ya, adapter 4. Kemudian kita pilih allow all. Oke. Nah, jangan lupa kita harus ngecek juga di bagian Windows. Tadi kita sudah ngecek dari server atau Debian-nya ya. Ini kita cek dari Windows. Network internet setting. Oke. Nah, kita pilih Ethernet. Change adapter option. Nah, ini kita tadi memilih adapter 4 ya. Berarti kita menggunakan adapter 4. Jangan lupa kita lihat dulu IP-nya berapa. Dia kita pakai IP 4. Tadi IP 6 sudah kita off-kan ya. Nah, kita catat di sini si server 192.168.562 dicatat.
Satu IP-nya adalah 192.168.562. Oke, saya buat catatan aja di server, klien, sorry. Klien tadi 192.168.562. Nah, saya nanti akan mengubah IPC server mengikuti dari IPC klien. Nah, syaratnya adalah segmen 1, segmen 2, segmen 3 harus sama, sedangkan segmen keempat tidak boleh sama. Ya, nanti bentrok. Jadi kita boleh buat, mungkin saya akan mengubah 1, ya, si server 1, si klien 2. Oke. Nah, ini kita bisa close. Yang IP yang akan kita edit tadi sudah tahu. Nah, kita edit IPC server. Caranya adalah mengedit berarti menu nano /etc/network/interface sys, ya. Di sini kita ubah di bagian the primary. Di sini ada auto ETH. Kita lupa tadi ngecek ETH berapa, kita anggap ETH 0 dulu. Nanti kalau kita cek ada perubahan, kita ubah lagi ya. Auto ETH 0, iFace ETH 0, iNet statis. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya yang kita ubah tadi, yang sesuai kita buat. Yang kita lakukan sekarang adalah yang ini ya, 561. Nah, berarti 192 192.168.561 ya. Kita isikan netmasknya juga. Netmasknya mengikuti IP berapa, IP kelas apa. Ini kebetulan kelas C, berarti 255.255.255.0. Kalau sudah kita simpan, Ctrl X, iya, Enter. Lakukan restart, berarti /etc/init.d/network. Yang kita restart adalah bagian networking restart. Nah, ini masih valid. Nah, sebelumnya kita harus ngecek dulu. If config, ini dia pakai ETH 1. Kita tadi menggunakan ETH 0. Berarti kita lakukan yang sama, cuma mengganti auto ETH 1. Untuk TH1. Oke, sudah ya. Kita simpan lagi. Lakukan restart lagi. /etc ini. Oke. Kita ngecek IP. Nah, IP-nya sudah berubah 192.168.56. Saat misalnya kita ping dari klien, coba ya. Si klien tadi kan 2, si server 1. Jangan sampai keliru ya. Kita ping menggunakan CMD. Nih misalnya. Ping ini CMD dari klien ya, sisi klien. Ping si server berarti 192.168.56, si server 1. Apakah sudah bisa saling berkomunikasi? Oke, reply from berarti dia sudah berkomunikasi. Berarti step 1, step 2 sudah selesai. Kemudian kita masuk ke sisi klien. Berarti kita membutuhkan aplikasi. Kalau tadi sisi server kan TVD. Sisi klien kita menggunakan WNCP. WNCP berarti pastikan di Windowsmu ada aplikasi WNCP. Ya. Silakan dibuka. Nah, kita masuk ke login. Ini tadi ada di teori tadi ada loginnya authentication login. Kita menggunakan ini file protokolnya FTP. Hostname-nya itu dianggap sebagai username. Jadi
hostname itu si ini ya, si server tadi. IP server berapa? 192.168.56.2. 2 atau 1? 1. Kemudian portnya membuka koneksi adalah port 21. Kemudian username, saya tadi memakai Debian, username dari Debian saya, si server, passwordnya saya isi Debian. Anonymous-nya nggak usah, karena kita menggunakan user dan password Debian. Silakan di login. Jika sudah berkomunikasi, sebenarnya itu pasti berhasil. Dia mencoba koneksi dulu ke si server 56.1. Oke, jika ini kamu lihat di bagian layar, di D berarti itu si klien, ya. Ini ada file-file di data Windows saya, sedangkan di sini home Debian itu adalah si server. Berarti tampilannya ada dua, di sebelah kiri ada si klien, sebelah kanan ada si server. Di antara klien dengan server sudah bisa saling bertukar file. Saya contohkan. Ini ada satu file di Windows saya mau pindahkan ke server. Nah, di sini sudah ada silabus. Kalau untuk ngeceknya, kamu boleh lihat tadi saya pindahkan satu file ke server. Silakan dibuka server. Kemudian, nah, tadi di menu home ya, di home pasti sudah ada silabus. Oke, berarti sama halnya, mau dari server ke klien atau klien ke server pasti bisa saling bertukar file, namanya FTP, File Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk saling bertukar file di antara server dengan klien. Berarti saya berharap materi FTP server bisa dipahami ya. Oke. See you the next materi atau lesson. See you next lesson. Dadah.